Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat angka, adik-adik pecinta matematika. Welcome to channel Math Education. Supaya tidak ketinggalan notifikasi, seperti biasa, klik icon subscribe dan nyalakan tombol loncengnya ya. Adik-adik, kali ini kita akan belajar materi aljabar. Nah, apa sih yang terbayangkan oleh adik-adik jika mendengar kata aljabar? Pasti beberapa dari kalian mempunyai masalah dengan belajar matematika, salah satunya mengenai materi aljabar kan? Nah, video ini akan membuat kalian lebih semangat dan mudah memahami pelajaran matematika. Jadi, disimak pembahasannya ya. Adik-adik, kali ini kita akan membahas tentang unsur-unsur aljabar dan operasi aljabar. Sebelum itu, kita harus tahu dulu tujuan pembelajaran, capaian pembelajaran, dan materi prasyarat. Pertama sekali yaitu tujuan pembelajaran. Nah, yang pertama, menjelaskan bentuk aljabar dan unsur-unsurnya dengan menggunakan masalah kontekstual. Dan yang kedua, menjelaskan dan melakukan operasi pada bentuk aljabar, yaitu penjumlahan dan pengurangan. Kedua, capaian pembelajaran. Yang pertama sekali, siswa dapat mengetahui bentuk aljabar dengan benar. Dan yang kedua, siswa mampu menyelesaikan operasi penjumlahan dan pengurangan aljabar dengan benar. Yang ketiga, siswa mampu mengidentifikasikan unsur-unsur bentuk aljabar dengan benar. Dan yang ketiga yaitu materi prasyarat. Jadi adik-adik, materi prasyarat yang harus dikuasai pertama sekali yaitu bilangan bulat, yaitu tentang bilangan positif, nol, dan negatif. Dan yang kedua yaitu sifat komutatif, asosiatif, dan distributif. Dan yang ketiga yaitu penjumlahan dan pengurangan. Nah, kakak yakin ketiga materi prasyarat ini sudah tentu dikuasai oleh adik-adik semua kan? Oke, sekarang langsung saja kita ke pembahasan materi yaitu aljabar. Adik-adik tahu tidak kalau aljabar ini dikemukakan pertama sekali oleh ilmuwan yang bernama Al-Khwarizmi pada tahun 780 sampai 850 Masehi yang kemudian dikenal sebagai Bapak Aljabar. Lalu sebenarnya apa sih itu aljabar? Nah, sekarang coba adik-adik amati ilustrasi berikut ya. Hai Rani. Hai juga Angga. Wah, kelihatannya kamu membeli banyak buah ya? Iya Angga, aku membeli 3 apel dan 1 jeruk. Dan Angga beli apa saja? Aku hanya membeli 1 apel dan jeruk nih Rani. Nah, adik-adik, dari ilustrasi berikut dapat kita misalkan bahwa Rani membeli 3 apel ditambah 1 jeruk, sementara Angga membeli 1 apel ditambah 1 jeruk. Selanjutnya, kita akan mengganti ilustrasi buah apel dengan X dan buah jeruk dengan Y. Sehingga dapat dituliskan kembali bahwa Rani membeli 3X ditambah 1Y, sedangkan Angga membeli 1X ditambah 1Y. Nah, adik-adik, kedua bentuk inilah yang dinamakan dengan bentuk aljabar. Pada suatu bentuk aljabar, terdapat unsur-unsur. Nah, di sini kita sudah ada suatu bentuk aljabar yaitu 4X ditambah 7Y dikurang 5. 4 disebut dengan koefisien, X disebut dengan variabel, 7 disebut dengan koefisien, dan 5 disebut dengan konstanta. Loh, kenapa bisa begitu, Kak?
Nah, jadi adik-adik, yang disebut dengan koefisien adalah faktor pada suatu suku dalam bentuk aljabar yang melekat pada suatu variabel. Dan variabel adalah suatu simbol yang mewakili suatu nilai tertentu. Lalu konstanta merupakan bentuk aljabar yang berupa bilangan atau nilai tertentu dan tidak terikat oleh variabel. Selanjutnya, kita masuk ke materi penjumlahan dan pengurangan. Silakan adik-adik perhatikan ilustrasi berikut ini ya. Pada hari Senin, Rani pergi ke pasar buah. Di sana, Rani membeli 4 buah pisang dan 2 buah mangga. Sesampainya di rumah, Rani memberikan 2 buah pisang kepada adiknya. Kemudian, pada sore hari, Rani kembali ke pasar dan membeli 3 pisang dan 5 mangga. Jadi, ada berapa total buah pisang dan mangga yang Rani punya saat ini? Yuk adik-adik, kita kerjakan sama-sama ya. Nah, pertama, Rani membeli 4 buah pisang dan 2 buah mangga. Dapat kita tuliskan seperti ini. Kemudian, sesampainya di rumah, Rani memberikan 2 buah pisang miliknya kepada adiknya, sehingga pisangnya berkurang sebanyak 2 buah. Pada sore harinya, Rani kembali ke pasar dan membeli 3 pisang dan 5 mangga. Untuk menyelesaikan soal ini, kita harus mengelompokkan buah pisang dengan buah pisang serta buah mangga dengan buah mangga. Karena buah pisang dan buah mangga adalah 2 buah yang berbeda. Sehingga bentuk operasinya akan menjadi seperti ini. Dan sisa buah yang dimiliki oleh Rani adalah sebanyak 5 pisang dan 7 mangga. Mudah kan? Selanjutnya, dengan cara yang sama, kita misalkan pisang dengan X dan buah mangga dengan Y. Sehingga bentuk aljabarnya dapat dituliskan seperti berikut ini. Jadi, adik-adik harus ingat bahwasannya yang perlu diperhatikan pada saat mengerjakan soal operasi penjumlahan dan pengurangan adalah memastikan bahwa variabelnya sama. Apabila terdapat variabel yang berbeda, maka bentuk tersebut tidak dapat dilakukan pengoperasian. Kesimpulannya, bentuk aljabar memiliki unsur-unsur yaitu variabel, koefisien, dan konstanta. Variabel adalah lambang pengganti suatu bilangan yang belum diketahui nilainya dengan jelas, dan koefisien adalah bilangan yang memiliki variabel pada bentuk aljabar, sedangkan konstanta adalah suatu bentuk aljabar yang berupa bilangan dan tidak memuat variabel. Nah, seperti biasa, untuk memastikan bahwa adik-adik paham dengan penjelasan tadi, silakan kerjakan soal berikut ini. Dan silakan adik-adik jeda video ini selama beberapa menit untuk dicatat soal-soalnya. Dan adik-adik bisa tuliskan jawabannya di kolom komentar di bawah. Nah, sekian video pembahasan materi kali ini ya. Jika adik-adik merasa terbantu dengan adanya video ini, jangan lupa like, komen, subscribe, dan juga share ke teman-teman kalian. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.